ini belum ada balasan dari orang tuanya, Pak. Jadi kemarin itu belum sempat nanya lebih detail di masa itu kenapa, karena faktor keluarganya itu kenapa belum ada, Pak. Terus dia pernah fisioterapi di mana aja? Kalau saya nanya dari gurunya itu belum ada, Pak. Oh, belum pernah fisioterapi kemana-mana ya? Jadi begitu ke sekolah tuh langsung tanpa ada terapi apa-apa. Itu pun gurunya kemarin bilang kayak dia tuh kan bisa jalan nih, Pak. Jadi kayak dipaksa gitu loh, Pak. Otomatis tangannya itu yang sebelah kiri jadi kayak agak bengkak, kayak berusaha jalan gitu, Pak, karena adanya paksaan kayak gitu. Dia berusaha jalan sampai tangannya itu kayak bengkak. Itu karena apa? Karena kayak menopang tubuhnya gitu loh, Pak, kalau masih di awal-awal. Sama berarti pegangan sesuatu. Tangannya itu di bagian ini loh, Pak. Apa sih namanya? Di atas telapak tangannya, bukan di bawahnya, Pak. Di punggung tangan. Iya, punggung tangan di sisi lateralnya. Itu ada video dia jalan nggak? Ada nggak ya? Aneh boleh nggak tahu. Tangan yang mana? Yang kiri? Yang kiri ini, Pak. Yang megang. Oh, buat tumpuan ya? Iya, Pak. Sama. Ketika dibaringkan, saya suruh tengkurap, itu dia nggak bisa, Pak. Dia langsung duduk dulu, Pak. Oh, dia numpunya gitu ya? Nah, kayak gitu, Pak. Oh, sampai tumbuh jaringan parut tuh. Itu kenapa? Dia nggak mau itu kenapa? Yang tengkurap. Kalau dari saya tuh kayak ada yang terlewat gitu loh, Pak. Jadi ketika diperintahkan dia mau, cuma dia kayak susah langsung ke duduk, Pak. Langsung lari ke duduk gitu? Iya, langsung lari ke duduk. Tapi dia udah bisa duduk sendiri ya? Bisa, Pak. Sama kalau suruh kayak perintah dari kita tuh dia paham gitu loh, Pak. Berarti tipe CP-nya apa? Tipe fleksi? Kalau dari saya lihat sih iya. Oke. Dari tumpuan tangan kiri, dia lebih condong miring ke kiri apa miring ke kanan? Kalau waktu duduk dilihat lebih condong miring ke, kalau dia bungkuk ke depan tuh udah pasti ya. Tapi kalau dia miring ke kanan atau kirinya tuh lebih condong mana? Ke kanan. Ke kanan ya. Tangan kanan normal? Tangan kanannya normal. Kemarin saya tes genggaman, tangan kanan itu lebih kuat daripada tangan kirinya, Pak. Sempat dikasih bola duri itu nggak di tangan kirinya? Kemarin tuh sempat sama ini dikasih kayak bola sensor kayak gitu kan, Pak ya. Itu tuh dia ada sih, ada kayak memahami gitu. Dia malah nyaman gitu, Pak. Reaksinya. Dia genggam-genggam gitu nggak? Genggam dia ada sempat. Itu pelajaran. Coba diulang. Oke, tipe fleksi, back muscle-nya masih lemah banget itu. Lihat pola jalan dia tuh. Kayak orang jatuh berat-berat di depan. Jatuh ke depan biar arahnya ya ke depan.
Tapi vestibularnya udah bagus. Walaupun dengan keadaan kayak gitu, kontrol kepala kayak gitu, ayunan tangan gak simetris, COG-nya geser jauh, tapi dia masih mampu nimbangin dengan cara dia cepatin langkahnya biar nggak jatuh. Berarti yang dikejar itu koreksi postur, penguatan back muscle. Kalau hambatannya itu ada hipersensitif di situ, kayak dia nyari sensasi-sensasi sensorik untuk area yang terlipat fleksi. Nah, tangannya itu kan dia fleksi brisnya tuh, tapi untuk palangnya itu dia masih hipoton. Lihat aja waktu jalan tuh, jari tangannya itu pas dia fokus jalan tuh terayun-ayun tanpa ada apa namanya itu harus yang ngendaliin gitu. Orang bilang apa ya, klepre gitu jari tangannya tuh. Tuh, telapak tangan kiri terutama. Jadi kelihatan kok kayak lemas banget tangan kirinya gitu waktu jalan. Nah, di situ ada gangguan sensorik yang mengakibatkan tonusnya itu juga kurang bagus. Sebenarnya sensorik itu karena dia jarang menggunakan dan kurang stimulasinya. Nah, boleh dikasih itu dari aku kalau vestibular dia udah oke ya. Tinggal gimana cara koreksi posturnya, bikin koordinasinya balance kanan kiri, kemudian body balance, keseimbangan antara sisi kanan sisi kiri, depan dan belakang. Nah, kalau yang saya lihat dia butuh back muscle, otot-otot bagian belakang. Coba cek refleks ini, refleks primitif, sensor kerasnya itu masih ada, masih bereaksi atau enggak. Coba lihat dia kalau posisi tiduran capek gitu, posisi yang dia suka itu posisi apa, ada ATNR, ada apa untuk kaitannya dengan refleks primitif. Berarti kalau sekarang ini udah nggak ada pemblokingan ya, sudah nggak ada pola gerak yang diblok. Jadi cuman ngikutin dia kan polanya udah jalan, udah oke nih. Tinggal kita balance aja, body balance itu kita perhatikan, head control, postural control. Dengan langkah awal menurunkan reaksi hipersensitifnya dulu. Atau memberikan stimulus dalam bentuk stimulus sensorik yang dia cari, yang dia butuhin. Kalau dia nyaman berarti dia butuh tuh. Jadi fleksi yang kita kuatin ekstensinya. Stimulus sensoriknya ya di pola fleksi karena dia menuju fleksi itu. Karena awal mulanya itu dia hipersensitif, makanya dia lindungi, dia nggak mau ada stimulus yang masuk ke dalam. Ya, dia api, terus akhirnya muncul pola fleksi. Karena di area pola fleksi itu sensitivitas dari sensorik itu berkurang, bisa jadi dia low respon, lama baru dia ngerasain sensasinya. Jadi kalau dibandingin sisi ekstensi sama fleksi, nah, itu jauh lebih sensitif yang ekstensi untuk daya tangkapnya terhadap refleks sensorik, makanya dia menuju pola fleksi karena lambat memang kerja sensorik di area fleksinya dia tuh. Nah, di sini kalian kasih stimulus yang memang kadarnya lebih untuk area yang fleksi supaya dia bisa mampu mengejar
untuk back muscle atau pola di luar fleksinya. Jadi dia bisa ngebuka gitu pola fleksi ke ekstensi. Nah, untuk latihan penguatannya ada di ekstensi, extensor thrust, itu dicek refleksnya, terus dikuatin untuk otot-otot perang, kemudian extensor bridge. Dengan caranya gimana Pak? Nah, dengan caranya memberikan stimulus dulu, sentuhan. Kalau memang mau penguatan itu kasih stimulus proprioceptif dulu, pembuka pressure, habis itu baru kita masukin pola bermain. Suruh ngambil apa ke pola ekstensi, jangan pola fleksi terus gitu. Terus kalau untuk ngecek semua anak cerebral palsy itu ketika ada masalah di telapak tangan, contohnya si Dimas ini kan tangannya klepa-klepre gitu, lemas lah, otomatis oralnya pun belum bisa dia kontrol secara maksimal karena sel tangan dan oral itu merupakan satu sel induk dulu ya, yang terpecah, satu berkembang di tangan untuk sensorik tangan, satu berkembang untuk indera pengecat di oral. Gitu. Nah di sini kalau kamu ngasih stimulus untuk pakai bola sensorik di area wajah, di tangan, telapak tangan juga, sama punggung tangan itu wajib dikasih. Biar responnya sama, terus daya analisisnya pun sama, sensitivitasnya pun sama gitu. Nah, kalau misalnya dia lagi jalan, dia fokus untuk mengendalikan posturnya, tangan dan mulutnya itu udah lepas kontrol atau dia lagi mikirin pelajaran, memperhatikan sesuatu, tangan dan oralnya itu dia lepas kontrol, akhirnya ngeces, lemas tangannya gitu. Itu pola cerebral palsy. Jadi cara menurunkan pola yang seperti itu, terus kita ubah dengan pola yang lebih bermakna, itu satu-satunya adalah membuat sensorik di area itu matang dulu supaya dia bisa merespon dengan baik stimulus yang akan kita masukkan sebagai program dia. Jadi kalau mau ngasih vestibular, itu bukan di area depan lagi, ayunan ke depan bukan. Dia butuh itu ke samping kanan kiri dan ke belakang supaya body balance-nya bagus. Jadi kalau dia jalan ritmenya nggak kencang-kencang, gitu. Dia lebih baik dalam mengontrol posturalnya. Kalau untuk bicara nanti akan muncul sendiri seiring dengan kematangan pada oral motor dan taktilnya yang ada di telapak tangan. Gitu. Tapi ingat untuk cerebral palsy ini dia untuk dosis pemberian stimulusnya itu tidak bisa banyak. Jadi kalau mau pertemuan berikutnya itu nggak langsung penguatan otot, tapi mulai dulu dalam menerapkan taktil, proprioseptif dulu. Kedua, taktil, proprioseptif 20%, sisanya baru penguatan atau koreksi postur. Pertemuan pertama full sensorik dulu gitu, setelah asesmen ini. Sensorik aja dulu, sambil diselipin main, supaya dia nyaman. Sehingga pas koreksi postur nanti, itu anak ini dia masih berpikiran diajak main gitu. Jangan langsung dibabat semua, akhirnya dia wegah gitu, malas gitu. Karena capek, kemarin aja habis main dia langsung lemas, pucat gitu. Nanti kehilangan gairah dia untuk ngikutin program fisioterapis. Dan supaya dia juga nggak kelelahan untuk menerima input sensorik atau program latihan dari kalian. Gitu, ada pertanyaan tentang si Dimas ini? Saya mau nanya nih Pak, tadi kan karena ini volume fleksi,
Terus Bapak bilang nanti diberikan kayak polanya itu polanya ekstensi. Di gini tuh maksudnya yang pola ekstensi itu caranya gimana Pak? Ya udah benar tadi caranya tengkurap. Kalau mau dia nyaman dengan terlentang, ya terlentangin dulu sambil masukin stimulus sensorik, ya, taktil, proprioseptif di area batang tubuh, di setiap sendi dan badan otot. Dan lekukan-lekukan gitu. Supaya dia terbiasa dulu dengan pressure, tekanan, atau dengan sentuhan. Misalnya kamu tengkurapin nih, ketika dia sadar kalau dia nggak nyaman di tengkurup, dia langsung duduk gitu. Dia nolak berarti. Nah, itu tandanya dia belum terbiasa dengan rasa atau sensasi pressure atau gesekan dari matras, tekanan yang dari badannya dia sendiri ke lantai gitu. Dia belum welcome gitu pada posisi tengkurap. Nah, ini kita latih dulu, kita sentuh dulu, kita kasih dulu dia paham tentang proprioseptif, tentang taktil, nah baru tengkurapin. Nah, di situ dia akan mulai menerima kalau dia sudah punya pengalaman dulu atau pelajaran terlebih dahulu tentang sensasi-sensasi itu. Kalau langsung ya dia, karena dia tipe low, jadi dia tengkurap dulu, tapi setelah dia nggak nyaman, dia langsung naik ke pola yang tidak ada penekanan pada pola flexingnya dia. Jadi tetap jangan langsung tengkurap, berarti kasih sensorik dulu Pak. Iya. Nah, tengkurap itu masuk di koreksi postur. Jadi kalian langsung penguatan back muscle, tinggal stimulus kepalanya dia keangkat, back muscle udah mulai latihan tuh. Apalagi kalau dia mau numpu dengan tangan dia, apalagi kalau dia mau merayap, gitu. Apalagi kalau dia mau merangkak, nah itu udah latihan banyak banget itu back muscle. Ada lagi? Baik Pak, dari saya cukup Pak. Gitu. Untuk ekspresinya Dimas, kasih massage ekspresi, kemudian bola sensorik juga bisa, tapi dikombin dengan massage ekspresi di akhir untuk bikin progres sosialisasinya lebih baik gitu. Ya, ada makanan yang dihindari nggak sih Dimas? Kalau terkait kayak gitu belum ditanya lebih lanjut Pak. Tapi kalau Dimasnya tuh suka kayak kemarin tuh dibawain bekal sama orang tuanya seperti kayak biskuit bulu-buluan gitu Pak. Oke, berarti udah bagus. Dia ideasi untuk ide-ide muncul bicaranya udah ada ya. Iya Pak. Tinggal diajarin bubbling aja. Bubbling itu loh yang alphabet training itu lebih kompleks, diajarin nanti dia bisa ngembangin sendiri itu kalau dia udah punya motivasi dari dalam, inisiatif gitu udah punya, tinggal kita lengkapin kamu bubbling, nanti karena dia punya motivasi dia akan ngejar sendiri kamus kata-katanya. Gitu, ada yang mau ditanyain lagi? Yang tadi saya juga mau dengar ini maksud dari tadi massage ekspresi tadi gimana Pak? Massage ekspresi itu titik-titik. Kalian ada belajar itu nggak sih massage ekspresi? Entah saya yang lupa atau gimana, saya nggak ingat. Nah, coba searching dulu massage ekspresi. Jadi dia kalau di akupuntur tuh ada titik akupoin wajah. Nah, itu penekanannya 5 sampai 15 detik per titik. Nah, itu untuk koordinasi wajah aja biar dia nggak senyum aja sepanjang jalan. Gitu, biar dia bisa mengendalikan ekspresinya dengan sangat baik. Gitu. Nah, selain titik-titik itu kita kasih taktil yang merata dengan menggunakan bola sensorik gitu.
di wajah kepala. Baik, Pak. Nanti ada kok di Google, di YouTube juga banyak yang praktekin massage ekspresi. Saya nggak tahu di modul pediatri kemarin kalian dapat. Harusnya dapat. Tapi kalau untuk akupuntur kalian nggak ada skill lab akupuntur ya kemarin ya? Nggak ada, Pak. Oke. Jadi sementara itu sambil menunggu kalau ada kesempatan ketemu dengan ibunya, kalian bisa lebih bisa menggali si Dimas ini riwayatnya gimana, pola asuhnya gimana, pola dia tidur di rumah gimana, makan, minum, pola tidurnya gimana gitu. Dia lebih senang lingkungan apa, nonton apa, ngerjain apa di rumah. Nanti semuanya itu akan kita sesuaikan dengan program kita untuk home programnya dia. Jadi bukan pola yang baru yang kita pakai, tapi pola yang sudah ada, tinggal kita koreksi dan kita lengkapin dengan program latihannya dia. Baik, Pak. Oke. Jadi itu. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman yang kasusnya ADHD bisa. Langsung di share screen aja ya, nggak apa-apa. Baik, Pak. Baik, Pak. Untuk selanjutnya saya dengan menangani anak yang bernama Ica. Mbak Ani boleh minta share screen kan? Oke, langsung dijelasin ya. Baik, Pak. Untuk Ica ini umurnya 15 tahun. Jadi untuk tinggi badannya itu 136 cm, lingkar kepalanya 46,5 cm. Untuk riwayat natalnya, jadi Ica ini lahir prematur 6 bulan dalam kandungan, Pak. Untuk Ica ini merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara. Untuk kakak laki-laki yaitu kakak yang pertama itu mempunyai riwayat penyakit atau disabilitas yang sama seperti Ica dan bisa dikatakan lebih parah, Pak. Nah, pada waktu dulu Ica ini pernah didiagnosis, jadi sel darah putihnya itu lebih banyak dari sel darah merah. Kemudian kondisi dari si Ica ini yang paling terlihat itu pada bagian kaki, Pak. Pada bagian kaki Ica ini, jadi untuk jalan si Ica ini, Ica jalannya kayak, jadi untuk keni ke bawah itu dia ke arah lateral, Pak, eksorotasi, kemudian ankle-nya itu eversi, kemudian telapak kakinya juga flat foot dan eksternal rotasis, serta pada kakinya itu terdapat luka, Pak, terutama pada telapak kaki bagian dalam. Kemudian untuk Ica ini dia
Jadi sebelum kita terapi itu dia kan datang Pak. Nah dia tuh langsung makan. Dia jadi bawa makanan dari rumah langsung sebelum kita mulai untuk asesmennya, dia langsung makan Pak. Dan makannya itu sebelum makanan habis dia tuh tidak mau berhenti. Jadi makannya itu tidak terkontrol. Kemudian tangannya, pada jari tangannya itu juga ke arah fleksi Pak, terutama pada jari kelingking. Dan ketika dia mengambil mainan, dia pertama kali memakai ibu jari dan ujung jari telunjuk. Kemudian untuk komunikasinya, Ica ini ngomongnya tuh ada kata-kata yang belum jelas, tapi kalau ngomong seperti yang bahasa sehari-hari, misal iya atau pokoknya kalimat yang pendek dia jelas, tapi kalau kalimat yang agak panjang gitu dia agak nggak jelas Pak. Kemudian kadang dia ngomong cuma akhir kalimatnya aja, misalnya rah, dia cuma ngomong rah gitu Pak. Kemudian untuk kalau diajak ngomong sebenarnya nyambung. Jadi kalau diajak komunikasi itu juga nyambung gitu. Dia tahu apa yang kita omongin gitu Pak. Tapi dia untuk pengucapan menjawab kitanya itu kadang belum jelas. Nah ini untuk menulisnya itu dia bisa pegang pulpen tapi dia hanya mencoret-coret. Dia tidak bisa membentuk menulis bentuk gitu, menulis garis pun tidak lurus, jadi kayak cuma coret-coret gitu Pak. Kemudian untuk dan Ica ini anaknya gampang ke distract Pak. Jadi ketika kita ajak bicara atau ngomong, kemudian dia tahu ada ibu guru lewat, dia langsung melihat ibu guru itu dan memanggil. Jadi kalau ada orang yang dia tahu atau dia kenali, dia langsung memanggil terus sepanjang dia asesmen Pak. Kemudian apa lagi? Kemudian ini untuk posturnya sepertinya agak ke fleksi juga Pak. Ya sementara itu Pak. Oke, baik. Untuk emosinya gimana? Untuk emosinya ini termasuk tenang sih Pak, nggak hiperaktif gitu. Termasuk tenang, nggak hiperaktif. Tapi dia diagnosanya ADHD Pak. ADHD ya? Iya Pak. Oke. Coba lihat videonya. Video dia tanpa dipegang gitu. Yang foto apa kakinya ada luka? Ya Kak, ya Pak, pada bagian telapak kaki itu ada luka. Dan ketika disentuh atau diberi goresan tangan gitu, dia itu Pak apa? Hipersensitif. Ya, telapak kaki. Dia marah nggak? Nggak, cuma dia langsung nengok gitu Pak. Itu luka kenapa? Kalau ditanya ke anaknya, dia bilang jatuh Pak. Tapi kayaknya karena faktor dia jalan mungkin ya. Berarti masalahnya dia
ngomongnya belum bagus. Ya Pak, belum bagus. Visual kontaknya? Kenapa Pak? Kontak visual? Di kontak visualnya dia mudah ke distract sih Pak. Mudah ke distract sama lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau kita lagi asesmen gitu, kita kan kadang ngajak ngobrol, tapi ketika melihat ada guru yang lewat, dia langsung ke guru itu, ngajak ngobrol guru itu gitu Pak. kalau sama suara gitu. Kalau sama suara silakan Mbak Nek. Itu kaki yang luka nggak yang dia pakai lampu di video? Iya Pak, ini bagian luka bagian dalam, telapak kaki bagian dalam. Dia ini Pak, kalau misalnya ada kayak lagu-lagu gitu, dia lebih mendengarkan ke situ Pak. Lebih ke distract-nya ke situ. Kalau misalnya ada kayak anak lain yang dikasih lagu, dia lebih perhatiannya ke situ Pak. Terus ini kakinya seperti ini Pak kalau dia jalan. Lebih, jadi makanya tadi kenapa bisa ada banyak luka gitu Pak bagian kakinya. Oke. Karena pola dia eversi ya. Ya Pak. Itu ada satu kaki atau dua-duanya kayak gitu? Dua-duanya Pak, pola jalannya itu seperti bebek Pak. Ada nggak contoh dia jalan? Oh, dia overweight, terus pola tumpuan kayak gitu, pola jalan kayak gitu ya bisa luka memang. Dia pernah fisioterapi atau terapi di tempat lain? Kata dari ibunya sih pernah, tapi kemarin saya lupa untuk menanyakan terapi apanya gitu. Belum Pak, belum saya tanyakan. Oke. Jadi kalau dia dibilang ADHD, ini bukan ya. Jadi dia atensinya ada, cuman gampang distract. Dia mungkin lebih masuk ke ADD. Terus bukan ADD, tapi ada foto wajahnya dia nggak? Coba lihat. Hypersensitif. Tapi yang pasti dia bukan ADHD, bisa masuk di MR. Umurnya berapa sekarang? 15 tahun, Pak. Terus di sekolah itu udah berapa lama dia? Kalau berapa lamanya saya belum tanya, Pak. Tapi dia pindahan dari sekolah SLB lain, Pak. Iya, dia MR ini. Kakinya cenderung fleksib. Nah, ini kita mulai masuk analisisnya ya. Jadi kenapa pola kaki menumpu seperti itu?
Jadi kalau kalian lihat telapak kaki kalian tuh ada arkus yang dalam. Terus di pinggirnya itu berbentuk angka 7 ya. Itu tuh buat tumpuan. Kalau kalian lihat kaki kalian tuh ada, kalau dia berjejak gitu di tanah atau di mana, itu berbentuknya angka 7 terus dihiasi sama jari-jari. Nah, itu yang normal. Kalau dia ini, dia nggak punya angka 7. Tipenya langsung plek semuanya. Mungkin sisi luar kakinya itu tidak ada kalau dilihat jejaknya gitu. Itu artinya dia menghindari menumpu dengan kaki luar. Ada reaksi hipersensitif biasanya yang pernah saya jelasin, kalau anak-anak itu dia nggak mau menumpu pada kakinya, itu seperti sakit rasanya karena reaksi hipersensitif itu. Terus saya pernah ngajarin apa enggak itu refleks, cara stimuli refleks untuk telapak kaki yang seperti itu dengan Mas Gutova, refleks integrasi. Jadi memberikan stimulus di area kaki luar, kemudian telapak kaki bawah, supaya dia mau numpu full gitu. Nah, harapannya di sini merubah pola kaki dia yang eversi gitu. Jadi di telapak kaki luar itu dikasih stimulus. Kayak kalau saya kemarin tuh pakai jempol kalau nggak salah. Nah, itu maksudnya kenapa saya mau ngajakin ketemu offline, karena untuk ngajarin cara stimulus, cara handling, yang nggak begitu banyak handling. Mas Gutova refleks integrasi nama stimulusnya. Nah, itu bisa dipakai untuk telapak kaki. Nah, apalagi kalau ada luka, jadi dia lebih protek gitu terhadap kakinya. Karena untuk anak-anak yang hipersensitif, ketika ada luka, reaksi sensorik itu langsung 2 atau 3 kali lebih cepat dalam memblok stimulus dari luar atau sentuhan atau apapun itu. Dan kan anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita yang normal aja kalau ada luka, ada sentuhan dikit pun kita udah waspadanya minta ampun. Apalagi anak-anak yang memang ada gangguan sensorik. Tuh, lihat. Kaki dalamnya dia yang berwarna hitam. Nah, harusnya kan di sisi luar, nah, itu berbentuk angka 7 gitu. Tapi karena pola tumpuannya dia menghindari sisi kaki luar, nah, maka pola flat itu yang muncul. Itu kemudian untuk postural, jadi kalau kalian lihat gemuknya dia ini adalah gemuk anak-anak yang hipotonus. Jadi gemuk tanpa ada terasa ototnya gitu, gemuk empuk gitu. Dilihat dari raut wajah, dilihat dari badan, lihat kakinya. Ini menandakan bahwa memang ada masalah sensorik. Coba ditelusuri pola perkembangan dia. Makanya berlangsung singkat, misalnya dia berbunyi, terus duduk, merangkak berjalan. Nah, di situ ditanya orang tuanya nanti, yang dulu dia pola perkembangannya itu miring kira-kira berapa lama gitu, tengkurap berapa lama, dia ada merayapnya enggak, ditanyain donasi. Nah, dia enggak sepertinya enggak apa namanya tengkurap. Ya, tengkurapnya cuma beberapa kali, habis itu langsung duduk. Nah, mungkin ada keterangan kayak gitu, nanti dicari tambahannya. Jadi hipotonus, masalah hipotonus postural itu rata-rata terjadi di orang-orang yang mengalami kelemahan pada core muscle.
muscle. Nah, akan terjadi hipotonus karena ada kelemahan di muscle. Nah, penyebabnya itu bervariasi. Ada yang tadi seperti anak-anak kan diagnosanya pernah difonis bahwa dia lebih banyak sel darah putihnya dibanding sel darah merah. Ketidakseimbangan itu juga bisa mempengaruhi perkembangan hormon secara signifikan. Sehingga distribusi bonus kita melalui hormon itu tidak terjadi dengan maksimal. Makanya kok bisa dia gemuk banget. Nah, selain dengan pola makannya yang luar biasa. Gitu. Kemudian untuk bicara, kasih aja dia makan makanan yang bertekstur, ada yang lembut, ada yang cair, ada yang kasar gitu kan, kayak biji-bijian yang banget itu baru bisa ditelan. Terus kayak nasi, kayak bubur, sayur-sayuran, buah-buahan yang berbau, yang agak lengket, yang berbiji kayak buah naga, yang bertekstur kayak spons itu kayak buah semangka. Nah itu kasih aja DPR banyak memakan berbagai macam jenis tekstur makanan itu untuk orang motor supaya semua bagian di dalam fungsi oralnya itu dapat terstimulus sehingga progres bicaranya pun semakin baik. Itu selain itu juga stimulus area wajah juga pakai taktil kayak biasa teman-teman yang lain itu dada, leher. Nah itu untuk memotivasi anak-anak supaya lebih gampang untuk mencoba berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Hanya ujung kata aja yang muncul. Terus kalau yang saya pikir selain kondisi postur sudah bagus, dia sangat butuh koreksi tumpuannya ya, telapak kaki. Nah itu dikasih masuk topa refleks integrasi stimulus topa refleks integrasi. Tapi saya bingung Pak, ya udah kasih bola sensorik aja kalau masih bingung. Lebih simpel, jadi nggak perlu arahnya kemana ke kanan ke belakang, sosok dilindungin bola di area kaki dan punggung kaki sisi luar terutama. Nah ini anaknya lebih senang bergerak. Nah di situ dilihat dia lebih mencari pressure dia untuk core-nya, jadi core-nya baru latihan diajak merayap, diajak berguling, itu yang dia boleh bicara. Guling ke kanan, ke kiri, 5-8 kali gulingan gitu. Untuk telapak tangan juga boleh dilatih dengan cara bermassage supaya lebih kuat. Tapi yang paling penting sih dulu supaya masa ototnya mulai terlihat, terus pola posturnya juga mulai bagus, koordinasinya juga mulai bagus, head control semuanya akan diperbaiki oleh coach kalau sudah benar. Ini dia pola tidurnya tambah. Jam tidur, pola tidur. Kata ibunya sih dia suka itu Pak, tidurnya agak malaman karena dia selalu nonton TV gitu.
malaman sekitar jam berapa? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Ibunya cuma bilang gitu. Pas Ica, ibunya kemarin malam saya Udah 16 ya? 15 tahun Pak. Udah muncul ininya lah. Hal yang dia sukai, yang dia senangi gitu. Terus dia di sekolah itu ada nggak guru atau pelajaran yang dia sukai? Ada Pak, kalau guru itu guru yang bimbing dia, yang pegang dia itu namanya Buana. Jadi setiap Buana lewat itu selalu dia panggil, dan untuk kalau pelajaran dia suka nari. Jadi waktu kita screening kemarin, jadi kalau dia bisa keinget nari, dia langsung jalan ke ruangan namanya Ibu Tiwi, dia langsung minta nari gitu. Itu sampai beberapa kali Kak. Oh, berarti itu riwayat dari dia ya. Jadi nanti program misalnya, ayo kita latihan kaki dulu, nanti biar narinya bagus kayak gitu. Jadi dihubungin dengan pola yang dia suka dulu untuk mematangkan kemampuannya dia. Terus lihat yang dia lakukan itu yang dia senangi dari Bu Ana, yang damping dia itu apa, yang dia suka, yang dia nyaman, yang dia nggak nyaman itu apa, tanya juga. Misalnya sentuhan, suara, apa yang dia nyaman. Dia nggak suka, saja referensi buat kita dalam membuat satu program untuk dia. Selain kalau yang sensorik itu wajib ya, karena memang anak-anak ABK itu dia memang anak-anak yang masalah dengan sensorik. Jadi kita tetap harus ngasih, walaupun tidak nampak maka masalah sensorik itu muncul dan kita masih bingung. Ya tetap dikasih apa yang itu. Nah kalau dia ini kan udah jelas tadi yang ekspresi, yang apa namanya position kuret tadi dikasih propriosepsi. Nah, dia tidak bicara ini ya, dan kuret tentang ini karena nanti kita kasih propriosepsi. Habis itu baru latihan kaki. Alasannya untuk dia bisa lebih baik dalam menari. Gitu. Terus untuk latihan yang ke atas sebenarnya itu kalau dia suka makan ya kita arahin ke stimulus tekstur makanan. Selain itu juga baru kita kasih verbal building. Bukan building ya, ini apa namanya, satu kata merah, biru, merah, biru, itu suruh dia mengikuti atau kita dikte dia yang ngikutin. Sama latihan memori dia atau memori real. Jadi di situ belajar warna misalnya yang tadi kita ulang 5 kali, terus kita ambil warnanya, suruh dia sebutin dengan jelas, bukan merah dulu, baru kita keluar warnanya enggak, tapi merah. Kata awalannya itu harus keluar merah. Jadi awal dan akhir itu kan ada pembentuk kata. Nah itu dia harus muncul dulu baru dikeluarin apa yang dia maksud, misalnya merah, baru dikeluarin kata merah atau warna merah. Itu untuk kata, untuk kemampuan bahasa. Nah untuk memorinya itu selama pengulangan yang kita lakukan itu memori jangka pendek merekam dengan cepat, kemudian di atas dulu dia ulang atau nyebutin. Nah itu memorinya terlatih untuk lebih sensitif dalam merekam, menyimpan dan mengeluarkan kembali. Untuk
dan memori jangka pendek. Kalau udah berhasil, dia udah good banget, baru kita masuk ke memori jangka panjang. Memori jangka panjang itu stimulusnya dan cerita. Jadi di sini kalau sensoritas sudah mulai adaptif, dia akan lebih cerewet. Nah, itulah saatnya untuk melatih memori jangka panjang. Kalau anak-anak sudah banyak ceritanya, sudah banyak komunikasi verbalnya dengan kita, nah di situ baru kita masuk melatih memori jangka panjang dalam bentuk atau dalam hal meminta dia bercerita tentang aktivitas yang dia sukai di rumahnya, di sekolah, kemudian aktivitas dia dari pagi sampai sekarang, aktivitas dia sehari sebelumnya, nah atau selama 1 minggu ini. Jadi kita melatih kemampuan memori jangka panjang untuk bisa dia keluarkan kembali, gitu. Untuk bisa dia bangkitkan kembali ingatan-ingatan jangka panjang supaya dalam hal akademik dia juga semakin membaik. Itu. Nah, targetnya ini bukan hanya kayak anak kita ya. Kalau targetnya dia ini masih memori, sistem sensorik, kemudian penguatan core muscle dan pemblokiran dan pola kelakuan yang abnormal tadi. Tetapi untuk masuknya lewat sensorik dulu, proprioceptif, taktil, vestibular. Kalau ke depan arah depan dia sudah seimbang dengan baik, kita coba ke belakang, samping kanan, samping kiri, sambil kita matangkan kemampuan sensorik. Dan setelah itu baru penguatan core, atau bisa dikombinasi kalau dia. Kalau sesi saya tidak rekomendasikan langsung dikasih full semua, mulai sensorik dulu aja satu pertemuan, baru pertemuan berikutnya kita kombinasi dengan presentasi 20, 80 gitu. 80 itu latihan, 20-nya itu sensorik. Nah, kalau dia ini bisa dikombinasikan sesuai dengan arah yang dia mau. Misalnya dia setelah stimulus sensorik, kita tidak perlu presentasi durasi yang banyak ya. Fokusnya itu ada di koreksi pola tumpuan dan otot core, di ekspresi dia. Selain itu juga untuk kemampuan bicara, kemampuan motorik halus, latihan remas, kertas menarik bisa salaman dengan kalian, kemudian dia genggam, suruh dia tarik kita, itu bangun posisi berdiri, gitu. Dan suruh dia remas kertas. Itu untuk memperkuat flexor dan extensor bridge, kemudian stabilisator shoulder joint, gitu. Dan mendapatkan juga efek proprioceptif juga dia. Gitu. Terus apalagi ya, untuk di rumah olah kaki yang seperti itu kalau di dalam rumah tidak ada aktivitas, sarankan dia untuk melakukan stimulus itu untuk orang tuanya. Tapi kalau dia keluar jalan-jalan kemana-mana, ada aktivitas di luar rumah lah, nah itu disarankan menggunakan sepatu khusus untuk mengkoreksi kakinya dia, supaya tidak ada masalah ke depannya, itu kayak kontraktur gitu. Ini kakinya saya lihat kecil ya, dan hipotonus juga. Kalau hipotonus di kaki itu bukan saja lemas, tapi dia terlihat lebih tipis sedikit dari kulitnya, dari ototnya. Nah, untuk berat badan sendiri nanti juga akan terkendali dengan baik kalau dia sudah mulai ada progress score-nya. Skornya udah mulai bagus, anaknya udah mulai aktif, berat badan juga akan mulai terkendali dengan baik. Tanpa harus
harus kita pusing dari sekarang untuk mikirin itu. Gitu. Lumayan banyak ya kalau dia ini ya. Karena umurnya juga sesuai dengan kondisinya dia. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau menambahkan Pak, kalau untuk posisi dia dari banyaknya dia posisi tiduran itu dia lebih suka posisinya yang kakinya naik ke atas Pak dibandingkan sama tengkuratan. Dia tuh lebih suka yang kayak gitu. Iya kan, karena telapak kakinya kan tidak dapat tekanan. Iya Pak. Jadi dia menghindari adanya pressure, makanya saya bilang kematangan sensoris di telapak kaki itu belum matang, makanya jadi kayak gitu. Jadi dia lebih nyaman kayak gitu karena nggak ada pressure di telapak kakinya. Nah, itu karena dia nggak nyaman, dia hindari secara terus-menerus jadi satu pola yang abnormal itu. Nah, caranya ya kita membiasakan dia untuk merasakan sensasi pressure, taktil di area yang dia hindari itu sampai basicnya itu udah terpenuhi lagi. Pengetahuan dasarnya dia tentang itu di area itu sudah mulai ada, nanti tinggal dia matangin sendiri. Itu bukan kita yang harus matangin sebenarnya, tapi aktivitas dia di rumah. Nah, itu semua tergantung kerja sistem tadi, ekornya, kayak taktilnya, kemudian kayak motorik halusnya. Makanya kita hampir semua obrolin itu, masuk sistem memorinya juga. Awas overload lagi. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Pak, tadi kan yang di luar rumah itu bisa diedukasikan memakai sepatu khusus untuk koreksi postur itu kan Pak. Itu sepatu khususnya yang bagaimana ya Pak? Sepatu khusus tuh bukan buat anak kecil ya. Yang sepatu yang didesain oleh ortotik prostetik itu loh. Jadi sepatu yang membentuk arkus yang mengarahkan tumpuan pada sisi kaki yang memang buat tumpuan. Arkus yang nanti ditekan ke atas sama sepatu itu, sepatu koreksi namanya. Itu khusus untuk luar supaya kalau di luar rumah kan kita nggak tahu medannya tuh banyak batu, pasir, lumpur, ada kayu, ada duri atau apa yang dapat melukai si anak ini dengan pola tumpuan yang flat gitu. Nah, itu pakai sepatu itu supaya selain untuk safety buat dia, itu juga membantu membentangkan pola tumpuan dengan baik. Gitu. Selain stimulus dari kita. Jadi ada sepatu yang Oke Pak. Kemudian Pak ini cerita dari ibunya Pak, tapi kurang tahu berpengaruh atau enggak. Jadi waktu Ica umur 1 tahun itu memang perkembangan Ica itu banyak yang terlambat Pak. Kemudian pada saat Ica itu kan bapaknya Ica sama kakaknya laki-laki yang juga sama disabilitas itu mempunyai riwayat kejang 5 tahunan Pak. Nah, Ica pada saat umur 1 tahun lebih itu di situ pada saat kondisi Ica pilek dan batuk. Terus Ica itu tidak mau makan. Lalu ibunya itu karena takutnya nanti Ica demam tinggi dan kejang karena tadi adanya riwayat keturunan itu tuh Ica itu membawa ke dokter Pak. Nah di situ ibu Ica itu meminta obat anti kejang. Tapi kata dokternya itu kalau obat anti kejang ada adanya yang disuntik. Lalu di situ Ica itu disuntik 1 titik pada bagian paha kanan. Nah singkat cerita si dokter setelah dibawa pulang ke rumah, Ica itu umur berapa? 1 tahun lebih Pak. 1 tahun disuntik.
Ya Pak, di bagian paha kanan. Nah, setelah itu, setelah disuntik itu waktu diajak bulan katanya mau makan. Nah, setelah mau makan itu katanya si Ica ini makannya itu langsung lirik-lirik, cuma diem Pak. Nah, ketika itu langsung ibunya bawa balik ke tempat ya disuntik tadi. Nah, di situ disuntik lagi Pak, tapi 5 titik bagiannya 5 titik pada bagian tubuh, 5 titik suntikan. Setelah itu malah Icanya itu langsung matanya itu langsung tertutup sama yang perasaan gitu, tapi kata dokternya itu dia cuma kekurangan oksigen, tapi di situ nggak diberi oksigen Pak. Lalu ketika itu ibu Ica membawa pindah ke bidan tidak diterima karena badannya itu sudah berubah. Ketika nggak keterima, dia dipindah ke dokter lain, dan dokter lain itu sampai diberi spot jantung. Dan di situ Icanya opnam, dan ketika sadar itu tingkahnya itu udah kelihatan nggak normal, mulai dari emosi nggak terkontrol dan lain-lain. Kemudian kata dokternya itu sarafnya yang terganggu. Jadi sarafnya kena gitu Pak, karena katanya banyak dosis obat yang masuk dan merusak saraf gitu Pak. Iya, 5 titik. Anak 1 tahun itu hanya boleh disuntik di area paha. Itu pun suntikan vaksin apa? Imunisasi. Gitu. Kalau suntikan obat itu lebih dilanjutkan melalui infus karena dapat melukai perkembangan saraf dan sensorik. Terus overdosis ini mempengaruhi distribusi oksigen di tubuh. Jadi dosisnya ini menghambat distribusi oksigen, akhirnya yang nampaknya dan hidup. Kenapa dari standar saya lupa, untuk otak itu dia tidak boleh kosong distribusi oksigennya, makanya anak-anak yang lahir biru, anak-anak yang hidup biru yang warna kuning itu berpotensi sekali terjadi masalah di bagian sarafnya karena kekurangan oksigen tadi. Ada dampak dari zat-zat tertentu tadi dalam menekan fungsi fisiologi tubuh. Kalau saya kira berarti masalah ini gangguan sensorik itu di umur 1 tahun mungkin ya. Walaupun riwayatnya dia berpotensi juga di keluarga ya. Kalau yang saya lihat untuk kaki itu ya kalau yang kalian lihat kemarin ada spastik. Kalau di bagian kaki belakang Pak, itu ototnya itu keras banget Pak. Kaki belakang. Iya, kaki belakang. Tumit. Ya, tumit ke atas. Tendon ini Achilles. Iya Pak. Itu keras banget. Terus kalau kalian pegang biasa gitu kaku nggak? Kaku ya Mbak Nay? Kalau misalnya kondisinya Pak dari keseluruhan kaki ini memang keras Pak. Terus kalau untuk kaku nggak terlalu kaku juga Pak. Tapi ya ada kakunya gitu Pak. Jadi di buku yang saya kasih itu ada tipe-tipe cerebral palsy ya. Itu secara umum jadi maksud ada CCP tipe mild. Jadi CCP yang bukan atotoid, bukan ataxia, tapi dia tipenya mild, jadi tipe ringan. Kalau biasanya anak-anak sipil dia ada spastik full, anak-anak sipil dengan tipe mild ini dia ada spastiknya di ujung-ujungnya aja. Tapi cuma satu anggota gerak di ujungnya.
dia ada korelasinya dengan bagian tubuh yang lain juga ada hubungannya. CPT-MILE itu. Nah, CPT-MILE kalau si siapa itu namanya? Caca. Si Caca ini dia pernah dulu semacam jangan sampai dikasih sebuah jantung, dikasih ada kematian sel saraf otak. Cuman mungkin kematian sel saraf otak itu tidak sebanyak anak-anak pasti yang memang dia diagnosa cerebral palsy dari awal. Makanya saya tanya ada nggak pasti walaupun ringan. Kalau memang ada gejala kekakuan atau otak kakinya terbang terus itu pasti dilihat kakinya itu tipis banget, ada reaksi berlebihan dari sistem muskuloskeletal itu akibat dari respon sensorik yang berlebihan mungkin, jadi dia tegang terus. Kita bisa stabilkan dengan memberikan stimulus sensorik terutama proprioceptif berarti itu dijadikan yang utama di area kaki itu. Setelah itu baru taktil. Nah kalau untuk telapak kaki tetap masuk pipa itu. Jadi kalau saya pernah contohin ada stimulus telapak kaki yang tarik pakai jempol dari jempol kaki turun sampai tumit, nah itu masuk ke topa, kita integrasi itu. Gitu. Jadi sebenarnya karena trauma sensorik, tapi sampai biru gitu, udah itu yang berpotensi merubah sensornya waktu itu. Nggak perlu dihajang. Mungkin saja dihajang, tapi karena tenaganya sudah habis komplikasi obat, akhirnya dia berdor. Sebenarnya kejang juga itu karena dia ngobrol sebenarnya. Itu udah terjadi sama si Caca ini, cuma untungnya tidak cerebral palsy. Berarti full sensorik nih dari kaki itu. Nah, kalau pakai sepatu itu pun nggak boleh kelamaan karena nanti sensoriknya blok gitu. Untuk yang yang sepatu itu apa ya? Dimanfaatkan kalau dia keluar rumah, aktivitas sekolah kayak gini. Kalau misalnya dia di rumah atau mau keluar kasus sebentar itu nggak usah dipakai karena akan membatasi aktivitas sensoria dia di kaki. Setelah jalan kalian yang dikasih dulu sensoriknya, distimulus. Nah, pola penggunaan sepatu itu nggak boleh dilawan dari pola yang dia nggak pakai sepatu karena akan belum semua stimulus yang mau datang ke dia. Ya, Pak. Untuk sepatu ini Pak, kalau misalnya kita kan sudah berikan apa namanya rekomendasi kayak gitu Pak, terus dari orang tuanya tidak menyanggupi mana ya Pak, pakai sepatu dia yang biasa. Pakai sepatu yang biasa, kalian kasih alas berbentuk arkus. Kalau kalian beli sandal, itu kan ada tuh yang menonjol ke sepatu, ada daerah-daerah yang menonjol di dalam sepatu tuh. Nah itu aksesnya kan. Nah kalau untuk si kaca ini, kalian nggak padatin dikit atau ditambahin dikit aksesnya. Kalau sepatu kayak cerebral palsy yang dari tumit sampai betis itu bukan. Hanya buat membentuk arkus kalau dia jalan. Jadi biar nggak flat
sampai ke bawah gitu sampai telapak kakinya itu harusnya ada artus, malah artusnya itu menghitam karena dipakai tuan-tuan terus. Nah, kenapa dia butuh? Karena di masa-masa penggunaan sepatu koreksi itu, dari selalu ligamen yang ada di telapak kaki dia menguat. Minimal berapa lama gitu. Lihat fase strong healing dari ligamen 3 sampai 6 minggu. Berarti penggunaan sepatu itu berapa lama? Bisa sampai 6 minggu atau 6 bulan. Jadi kayak gitu. Maksud penggunaan sepatu. Jadi kalau orang tuanya aja nggak ada uang mau pesan Mbak, itu bisa diakalin. Kalau orang tuanya berada dia ini jadi orang nggak usah ambil koreksi aja, kata akalin aja harus saya belajar dengan memodifikasi alas kaki yang senang itu dia pakai. Jadi itu ada pertanyaan lagi? Kalau saya cukup Pak. Cukup, Pak. Oke. Ada lagi siapa sih yang sisi kemarin itu? Nggak saya Pak Aisyah. Dari Raihan Pak. Raihan udah belum ya? Sudah Pak. Cuma mana sih saja Pak. Dan sudah dijelasin barusan. belum ini Pak. Ini yang saya tunggu nih si Raihan ini. Langsung aja Pak, dari awalnya itu kita kayak pendekatan dari si Raihan itu kayak kita ajak inspirasi aja Pak, kayak kita kasih mainan, tapi dia pada saat kasih mainan itu dia itu kalau melihat dari anak-anaknya dia tadi sudah Pak. Oh, berarti dikatain gitu ya? Iya, dan saya itu dia juga kena operasi mata Pak. Di rumah sakit mana saya lupa, itu katanya sudah dioperasi pun itu kan harus ditutup Pak matanya pakai kayak kain gitu, tapi sama dia itu kayak dilepas Pak. Iya, jadi respon ininya pupilnya nggak bagus. Ya. Lalu dan pada saat kita ajak interaksi pun saya awalnya kira dia bisa mendengar Pak, lalu kata dari ibunya itu dia tidak bisa mendengar Pak. Nggak bisa ngomong dong. Iya, nggak bisa ngomong juga. Paling saya kayak bata gitu aja Pak. Lalu pada dan ibunya juga pernah bercerita juga kalau anaknya dibawa ke rumah sakit untuk tes penanganannya juga Pak. Dan itu sampai berkali-kali balik di rumah sakit pun itu gagal. Nah, dan akhirnya ibunya itu kayak menyerah gitu aja Pak. Dan tidak dikasih alat bantu pendengaran juga nggak mempan Pak. Itu. Lalu pada bagian posturnya itu benar-benar cenderung kayak miring ke kanan Pak. Lalu apa lagi ya? Lalu untuk tangannya pada bagian kanan dan kakinya itu, dan apalagi kalau kaki itu pada bagian jempol itu sering plastik Pak, kayak digerakin sendiri gitu Pak. Itu digerakin. Lalu untuk kekuatan kayak genggamannya itu untuk dia pegang itu untuk tangan kirinya aja Pak. Lalu kayak kalau dia memegang dan lalu didekatin ke mata kayak tadi itu Pak. Kanannya kayak gerak-gerakin gitu aja Pak. Dia gerak-gerak sendiri gitu. Raihan ini diagnosanya apa? Dia diagnosanya itu sementara katanya itu ADHD. Lalu dari ibunya dia kena Alzheimer Pak. Pada saat dia lahirnya. Dan ibunya pada saat lahir itu kena agak
selama hamil pernah masuk ke bahkan apa hasil di merah kulitnya gitu Pak, selama seminggu di awal kehamilan. Iya sih, itu potensi tinggal kalau gitu. Jadi ini dia akan CP. Lalu pada saat dia duduk itu agak posturnya agak miring gitu, lalu untuk jalan dia itu kayak jalannya itu kayak pegangan sama tembok gitu Pak, untuk cari arahnya. Enggak sempat kami pada saat dia jalan tadi kemarin. Sama tembok vestibular, karena auditori dia masalah vestibular pasti. Terus visual kontak juga ya dia pengaruh juga. Itu kontak visual ada nggak masalah kalian? Kontak visual ada Pak, ya kita kasih mainan itu ada, kita kasih didekatin itu Pak pada daerah matanya itu pada bagian kiri itu Pak. Kalau dia nolak atau langsung mau? Dia kayak agak malu-malu gitu Pak awal-awalnya. Malu-malu. Iya. Oke. Dan pada saat kita kayak pendekatan kayak pegangan ada bagian tangannya, contohnya itu kayak karena saya itu pegang tangan kayak akar gitu Pak. Lalu pada saat ibunya juga cerita kalau misalnya dia mandi terus kayak lagi gitu, dia itu pagi ibunya kayak rasa kesakitan gitu Pak, gara-gara namanya itu pas banget Pak. Kalau orang ada aja. Ya, terus itu dan dia itu sampai sekarang masih pakai popok Pak. Oke. Terus cara dia komunikasi dengan ibunya apa? Kalau dia misal minta makan gitu, ya kayak apa, kayak tiba-tiba kayak datang ke ibunya aja, kayak di apa, pegang-pegang gitu, kayak ditarik-tarik gitu tangannya Pak. Terus kalau ibunya ngomong gitu dia dengerin nggak? Enggak Pak. Terus dia nonton TV itu nonton apa enggak? Enggak ada nonton TV Pak. Kalau dia hiburannya itu karena ibunya cerita itu kalau dia lagi bosan gitu, dia lari ke kamar mandi, terus kayak main air gitu aja Pak. Mungkin dia kayak tenang aja, nggak serasa keganggu gitu. Terus dibawa ke tempat ramai gitu dia mau apa enggak? Ke tempat ramai. Nah, kalau ke tempat ramai gini Pak, kalau dia itu diajak ke jalan-jalan ke sekitar rumah, itu dia kayak apa kayak hampir capek, terus kayak dia ngambek gitu Pak, langsung tiduran di apa kayak di tanah gitu Pak. Kalau jalan-jalan di sekitar rumah Ya bisa jadi agak ramai Pak. Ya ibunya nggak juga tinggal agak ramai gitu. Oke. Berarti dia ada dalam. Ini distrak diri waktu masa tumbuh kembangnya dia ada masalah apa enggak? Atau lahirnya itu udah kayak gitu aja. Gimana atau lahir di luar itu udah terasa berbeda gitu anaknya. Kalau itu ibunya kayak saya tanya itu ibunya agak lupa Pak, tapi kayak pada masa tumbuh kembangnya itu kayak ada yang kasih gitu Pak. Pada saat dia apa kayak jalan merangkak lalu bisa itu kayak agak lama ya Pak. Nah, ini masalahnya dia punya masalah audio dan visual ya. Iya. Terus kalau pas makan itu makanannya dekat mata gitu dia makan. Dia disuapin gitu Pak. Tapi kalau kata ibunya itu kalau misalnya dia kayak dikasih pegang kerupuk bisa.
tapi kayak langsung diarahkan ke mulut itu bisa pakai tangan kirinya Pak. Tangan kanan ini dia aktif, tapi dia belum tahu cara gunainnya, tapi dia nggak sempat pakai tangan kanannya. Saya tuh kurang tahu Pak. Pokoknya itu kalau kita kasih benda kayak ngasih mainan ke tangan kanannya, kayak langsung dioper gitu Pak ke tangan kirinya. Tapi dia bisa ngoper kayak gitu ya? Bisa pegang langsung pegang pakai tangan kiri gitu Pak. Oke. Terus matanya dia tuh memang selalu dikunci gitu. Karena itu Pak, dia itu kalau melihat benda itu kayak harus dekat gitu Pak, dan harus dekat kayak lampu, dekat ke lampu gitu Pak, biar terang. Lalu nggak kasih saya belum Pak. Dan kalau misalnya kita kasih mainan itu baru saya warna yang dia suka Pak, kayak terang gitu Pak warnanya. Warna terang. Oke. Itu dikatakan teman-temannya gitu. Iya Pak. Besok misalnya ketemu, cek dulu tertarikan ada saya ya, jadi tanpa didekatin ke badannya. Misalnya kalian pakai blitz sampai nih, dia geser ke kanan dia jauh, bisa sembunyi lagi sayanya, dia lihat apa enggak, terus tes suara udah pernah belum? Tes suara di kupingnya sebelah misalnya dikasih tekan kanan gitu. Belum Pak. Dan kalau misal kita ajak ngobrol kayak nggak dengarkan gitu Pak. Ya mau minum bisa enak. Nah, ini kita lihat potensi minimal dari audio, potensi minimal dari visual supaya bisa kita maksimalkan. Kalau memang dari luar sistem media ini udah nggak bisa buat input informasi dari luar, kita hanya ngandalin audio doang dari nanti kita maksimalkan. Tapi penggunaan tampil ini haruslah di kedua sisi. Yang satu, kenapa dia nggak mau pakai dia langsung ngoper itu karena yang pertama dia terbiasa menggunakan satu sisi. Yang kedua, kasih ada masalah sensibilitas di sesi yang satu. Kalau perkembangan anak-anak itu umur 1 tahun lebih, dia bisa tangan, dia bisa ini dia bisa tekan tangan atau enggak? Tidak Pak. Dia pola kakinya itu nutup kalau enggak hilang. Jadi kalau keluar rumah itu kenapa dia langsung tulang karena dia capek ada stimulus suara misalnya atau cahaya berlebihan. Kalau misalnya suaranya dia nggak lalu ini suhu berarti dia bisa sedikit aktif, kemudian cahaya itu yang bikin dia distract dan tidur. Cacat itu muncul karena gagal kali pengelolaan stimulus itu. Berarti masih anak retardasi mental dan kemampuan IQ di bawah rata-rata. Umur udah 22 tahun, tapi laki-laki masih bayi. Itu masih pakai pop. Itu kalau kalian lihat anak bayi yang semua mainan yang diambil terus bawa di depan wajahnya, dia putar mainan itu gitu lebih dekat. Nah itu masih di situ dia nih. Untuk audionya itu mungkin memang bersalah, tapi bisa kita matangkan dulu bulan-bulannya. Jadi kalau dia punya masalah apalagi kehamilannya dia
dia ada apa namanya tadi, demam, ada gatal-gatal gitu, otomatis pola perkembangan sensori dari dalam kandungan waktu berbentuk janin itu tidak langsung secara maksimal dan nggak mangkang gitu. Nah di sini berarti mulainya dalam kandang dari sesi simulasi. Berarti sesi simulasi itu membahas atau memberikan vestibular dulu, habis itu proprioceptif dari telapak kaki naik ke atas, dari telapak tangan masuk dalam gitu. Nah, polanya seperti itu. Kalau taktil dari punggung terus peluk dia seperti posisi waktu di dalam tangan gitu, refleks semua, ayo, nah itu bulat. Kalau taktil sapan dari punggung ya, dari telapak kaki sampai dengan punggung, dari telapak atau punggung kanan sampai dengan punggung gitu. Nah setelah pola itu baru dikasih apa namanya itu proprioceptif dari bawah dari telapak kaki sampai dengan punggung gitu.